Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Rofifah, kelas 3 At-Tarjamah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaksis bahasa Arab berupa kata, frasa, dan klausa. Definisi sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang linguistik. Istilah sintaksis diambil dari bahasa Belanda, sintaksis. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah sinteks. Kedua istilah tersebut diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan kata-katain yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang menyangkut bidang tata bahasa atau gramatika. Jadi, sintaksis ialah ilmu yang mempelajari hubungan antar kata, frasa, klausa, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Dalam bahasa Arab, sintaksis lebih dikenal dengan ilmu nahwu. Adapun satuan-satuan sintaksis terdiri dari 4 macam. 1. Kata atau kalimat. 2. Frasa atau tarkib. 3. Klausa atau jumlah. 4. Kalimat atau jumlah. Yang pertama ada kata atau kalimat. Dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mengandung suatu pengertian. Dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar. Dalam tataran gramatikal, kata merupakan satuan terkecil dalam kalimat. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis dibagi menjadi 2 macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Dengan demikian, ada 3 tataran gramatikal yang menjadi ruang lingkup sintaksis, yakni frasa atau tarkib, klausa atau jumlah, dan kalimat atau jumlah. Adapun macam-macam kata atau kalimat terdiri dari 2 macam. Nah, pembicaraan kata sebagai pengisi satuan sintaksis ini, pertama-tama kita perlu membedakan antara kata penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata sebagai pengisi yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka dan dapat berdiri sendiri sebagai satuan tuturan. Sebagai kata penuh, kata yang berkategori nomina dan verba memiliki makna masing-masing. Misalnya kata baitun, rumah, yang memiliki tempat tinggal dan tempat berteduh. Kata tugas. Kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak memiliki makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan dalam penuturan tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, huruf waw. Huruf waw di sini memang tidak memiliki arti leksikal, akan tetapi memiliki tugas sintaksis. Dalam bahasa Arab, kategori yang disebut harf ini memang tidak mengalami proses morfologi. Berbeda dengan kategori isim dan fi'il yang memiliki proses morfologi. Kaitannya dengan kata. Dalam verba bahasa Arab mengenal kala atau sigah al-fi'il. Verba dalam kalimat terbagi menjadi 2 kala, yaitu kala selesai atau fi'il madi dan kala kini atau fi'il mudhari. Kala selesai atau fi'il madi digunakan untuk menyatakan suatu proses menuju suatu keadaan, menyatakan sesuatu yang sudah dilakukan atau formulasi kondisional atau doa. Biasanya kala selesai fi'il madi ini digunakan sudah terjadi dan sudah lampau. Contohnya, Dhahaba Zaidun ilal madrasati, yang artinya Zaid telah pergi ke sekolah. Adapun kala kini atau fi'il mudhari digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran mutlak. Narasi menyatakan suatu yang terjadi atau menanyakan suatu yang akan datang. Contohnya, sa'ashrabu al-qahwata. Artinya, saya akan minum kopi. Berarti contoh tersebut memberitahu bahwa saya akan minum kopi. Dia kejadiannya sedang terjadi dan belum lampau. Selain kala, verba bahasa Arab juga mengenal modus. Modus adalah sikap psikologis penutur terhadap tindakan yang tercermin dalam verba.
Ada 3 modus dalam bahasa Arab, di antaranya 1. Indikatif atau marfu'. Biasanya indikatif atau marfu' di sini menggunakan harokat berakhir dhamma, yaitu kebiasaan yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Contohnya, yaqra'u Muhammadu al-Qur'an. Artinya, Muhammad sedang membaca Al-Quran. Memberitahukan bahwa si Muhammad ini sedang membaca Al-Quran dan kejadiannya belum lampau. Dan kata Muhammad ini menggunakan marfu' atau berharokat dhamma. 2. Subjungtif atau mansub, yaitu perbuatan yang mungkin terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Contohnya, la a'taika hada. Artinya, aku tidak akan memberikanmu ini. Nah, kita ketahui bahwa dari contoh tersebut bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Dan dalam lafaz a'taika ini menggunakan mansub, yaitu harokat fathah. Ketiga, jusif atau majzum. Itu menggunakan akhiran yang berharokat sukun. Jusif di sini yaitu digunakan sebagai imperatif atau kata perintah dan emphatik. Contohnya, la tadrib al-khinzir, yang artinya jangan pukul anjing itu. Contoh tersebut memberitahu kita bahwa diperintahkan jangan memukul anjing tersebut. Dan lafaz tadrib di sini menggunakan harokat sukun atau majzum. Selain verba, nomina bahasa Arab juga mengenal kasus. Kasus adalah kategori gramatikal dari nomina, frasa nominal, pronomina, atau adjektiva yang memperlihatkan hubungannya dengan kata lain, dan konstruksi sintaksis. Ada 3 kasus dalam bahasa Arab, di antaranya 1. Nominatif atau marfu', yaitu kasus yang menandai nomina atau sejenisnya sebagai subjek. Contohnya, al-mar'atu taqra'ul ar-risalata, yang artinya perempuan itu sedang membaca surat. Nah, pada contoh ini, nomina yang berkasus pada nominatif adalah terdapat dalam jumlah ismiyah. Kedua, akusatif atau mansub, yaitu kasus yang menandai nomina atau yang sejenisnya sebagai objek langsung. Contohnya, qara'a rijalun al-Qur'ana, yang artinya rijal membaca Al-Quran. Nomina yang berkasus akusatif ini berkedudukan sebagai objek, yaitu terjadi pada lafaz Al-Qur'ana. Ia memakai mansub yang berharokat fathah. Yang ketiga, genitif atau majrur, yaitu kasus yang menandai makna milik pada nomina atau sejenisnya. Contohnya, usolli fil baiti, yang artinya aku sholat di rumah. Pada contoh ini, nomina yang berkasus pada genitif sebagai keterangan, yaitu terjadi pada lafaz al-bait, yang artinya rumah. Adapun frasa atau tarkib. Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan 2 kata atau lebih yang membentuk suatu makna. Frasa bersifat non-prediktif atau biasa kita sering dengar, yaitu sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis, yaitu adanya subjek, objek, keterangan, dan lengkap dalam sebuah kalimat. Adapun ciri-ciri frasa, 1. Frasa terdiri dari 2 kata atau lebih yang memiliki makna. 2. Frasa mempunyai satu gramatikal dalam kalimat. 3. Frasa tidak memiliki predikat. 4. Frasa memiliki satu fungsi gramatikal dalam kalimat. Adapun contoh frasa dalam kalimat, yang pertama, bayi itu menangis kencang. Kedua, kakak dan adik sedang menonton televisi kartun. 3. Pak Denny berdiri di depan. Jenis-jenis frasa berdasarkan persamaan distribusinya. Dengan kategori kata, frasa dibagi menjadi 6. Di antaranya, 1. Frasa verbal atau tarkib fi'il, yaitu frasa yang distribusinya sama dengan verbal. Biasanya digunakan sebagai pengganti kata kerja dan diberi kata sedang atau sudah. Contohnya, dia sedang makan nasi uduk. Syifa sudah pulang sekolah. Nah, kata sedang makan dan sudah pulang ini merujuk kepada frasa kata kerja atau frasa verbal. Kedua, frasa nominal atau tarkib isim, yaitu frasa yang distribusinya sama dengan isim. Frasa ini biasanya digunakan sebagai pengganti kata isim. Contohnya, Rifa mendapat hadiah ulang tahun
berupa tas mahal dari sahabatnya. Nah, kata tas di sini merujuk kepada frasa kata benda atau frasa nominal. Ketiga, frasa adjektifal atau terkib naat, yaitu frasa yang distribusinya sama dengan adjektifal. Frasa ini mempunyai inti kata yang berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya. Biasanya diberi afiks ter atau paling, sangat, agak, dan harus. Contohnya, cuaca hari ini sangat mendung. Dia anak paling pintar di kelas. Nah, kata sangat mendung dan paling pintar ini merujuk pada frasa kata sifat atau frasa adjektifal. 4. Frasa adverbial atau terkib jarfi, yaitu frasa yang distribusinya sama dengan adverbial. Frasa adverbial ini frasa yang kelompok katanya dibentuk dengan keterangan kata sifat. Contohnya, abangku mendapat nilai yang sangat baik di kelasnya. Sangat baik di sini merujuk kepada kata sifat atau frasa adverbial. Kelima, frasa numeral atau terkib adadi, yaitu frasa yang distribusinya sama dengan numeralia. Biasanya digunakan untuk mengganti kata bilangan dalam kalimat. Contohnya, Kenzi memiliki 2 ekor kucing. Nah, kata 2 ekor di sini merujuk kepada frasa numeralia. 6. Frasa preposisional atau terkib jari, yaitu frasa yang distribusinya sama dengan preposisi. Biasanya, frasa ini memiliki kata depan sebagai petunjuk atau unsur penjelas. Contohnya, Bu Yeni menjual gorengan di depan sekolah. Kata di depan sekolah ini merujuk pada frasa kata depan atau frasa preposisional. Jenis-jenis frasa, tipe strukturnya, persamaan distribusinya dengan kategori kata, dan berdasarkan unsur pembentuknya, frasa dibagi menjadi 2. Pertama, frasa endosentris, yaitu frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan salah satu unsurnya. Ketika salah satu unsur atau komponennya dihilangkan, maka frasa itu bisa digunakan. Contohnya, Iko memiliki jam tangan baru, merek yang terkenal. Jika kata merek yang terkenal itu dihilangkan, hal itu tidak akan mengubah maknanya. Karena makna yang dimaksud di sini tetaplah Iko membeli jam tangan baru. Ada yang kedua, frasa eksosentris, yaitu frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan salah satu unsurnya. Artinya, ketika salah satu komponen itu dipisahkan, maka frasa ini tidak dapat saling berhubungan. Contohnya, Syifa makan di dapur. Masing-masing kata di dapur itu tidak bisa dihilangkan karena akan menimbulkan perbedaan makna. Misalnya kata di itu dihilangkan, maka katanya akan menjadi Syifa masak dapur. Hal ini akan menimbulkan perbedaan makna. Adapun klausa atau jumailah. Klausa merupakan satuan sintaksis yang berada di atas satuan frasa atau di bawah satuan kalimat yang berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Adapun ciri-ciri klausa. Yang pertama, terdiri dari 2 kata atau lebih, mengandung subjek dan predikat. Ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Keempat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Jika ditandai dengan intonasi akhir, maka akan terjadi sebuah kalimat. Jenis-jenis klausa berdasarkan strukturnya. Klausa bebas. Klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama. Klausa bebas ini mempunyai subjek, predikat. Klausa ini berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Contohnya, adik menggosok, ibu memasak, ayah bekerja, kakak mencuci. Dan yang kedua, klausa terikat, yaitu tidak memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat, karena seringkali tidak memiliki subjek dan predikat. Klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi. Contohnya, Abi pulang kerja pada sore hari. Umi pergi ke pasar. Jenis-jenis klausa berdasarkan predikatnya. Klausa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, klausa subjek. Subjek menjadi sebuah frasa nominal, kedudukan subjek mendahului predikat.
Contohnya, Rizky Nazar telah ditangkap polisi. Rizky Nazar sebagai subjek telah ditangkap sebagai predikat dan polisi berkedudukan sebagai objek. Yang kedua, klausa objek. Objek berupa frasa nominal yang melengkapi verba transitif. Klausa objek ini terdapat dua macam. Ada objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung adalah objek yang diketahui secara langsung, predikat verbalnya. Objek tidak langsung adalah objek sebagai perbuatan di dalam predikat verbal. Contohnya, Intan mengarang pantun. Intan berkedudukan sebagai subjek, mengarang berkedudukan sebagai predikat, dan pantun berkedudukan sebagai objek. Yang ketiga, klausa keterangan, yaitu membatasi makna subjek dan predikat. Contohnya, Daniel menggambar dengan tangan. Daniel berkedudukan sebagai subjek, menggambar berkedudukan sebagai predikat, dan tangan berkedudukan sebagai keterangan. Dan yang terakhir yaitu klausa kelengkapan. Klausa kelengkap ini sering disalahartikan dengan menjadi objek, kelengkapan sebuah subjek dan predikat. Contohnya, siswa kelas 5 sedang belajar karate. Siswa kelas 5 berkedudukan sebagai subjek, sedang belajar berkedudukan sebagai predikat, dan karate berkedudukan sebagai pelengkap. Predikat pada kalimat verbal dalam bahasa Arab ada 4 jenis verba dalam klausa. Yang pertama, verba transitif tanpa atribut atau komplement. Contohnya, Qara'a Zaidun ad-darsa. Artinya, Zaid membaca pelajaran. Transitif ditandai dengan satu objek, sedangkan atribut di samping memerlukan objek juga sebagai pelengkap. Verba transitif dengan atribut. Contohnya, atau Muhammadun al-malim li ummihi. Artinya, Muhammad memberi uang kepada ibunya. Konstruksi li ummihi merupakan frasa nominal, di mana li menjadi atribut untuk frasa ummihi. Yang ketiga, verba transitif dengan atribut. Contohnya, dhahaba Muhammadun ilal madrasati, yang artinya Muhammad telah pergi ke sekolah. Dan yang terakhir, verba intransitif tanpa atribut. Contohnya, nama Ahmad, artinya Ahmad tidur. Dan kata nama atau tidur di sini merupakan verba intransitif. Perbedaan klausa dan kalimat. Klausa yaitu penulisannya tidak diawali dengan huruf besar dan tidak diakhiri dengan tanda baca titik, tanya, atau seru. Adapun kalimat yaitu penulisannya diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanya, atau seru. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.